Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu, berkumpul meskipun dalam keadaan pandemi. Harapannya kita semua masih dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sejarah Indonesia kelas 10 pada bab berikutnya, yaitu akulturasi kebudayaan India dan Nusantara di Indonesia. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Sejarah Indonesia 10 dengan materi akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai pada kesempatan kali ini yang sesuai dengan silabus pada poin 3.6, yakni mengidentifikasi karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan kebudayaan pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Selain itu, ada 4.6, yakni menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Adapun tujuan pembelajaran, yakni diharapkan teman-teman mampu memahami nilai-nilai dan unsur-unsur budaya Hindu-Buddha yang masih ada hingga saat ini. Nah, integrasi intak. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal, sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita untuk mengenali kebudayaan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang ada di Indonesia, supaya kita bisa saling mengenal, ya, bisa saling menghargai dan bertoleransi. Nah, adapun akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha yang meliputi beberapa poin, diantaranya ada seni bangunan, seni rupa, seni sastra, sistem kepercayaan, sistem pemerintah, dan sistem kalender. Penjelasannya adalah sebagai berikut, tetapi teman-teman harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga membentuk kebudayaan baru. Kebudayaan baru yang merupakan hasil percampuran itu masing-masing tidak kehilangan kepribadian atau ciri khasnya. Nah, itu penjelasan dari akulturasi. Yang pertama, berkaitan dengan seni bangunan. Bangunan-bangunan peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha yang masih dapat kita temui dewasa ini adalah bangunan keagamaan yang biasa disebut dengan candi. Sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, penduduk di Kepulauan Nusantara sudah mempunyai kepercayaan sendiri. Bentuk kepercayaan tersebut antara lain pemujaan terhadap arwah nenek moyang,
Pemujaan tersebut biasanya dilakukan di sebuah bangunan yang berciri punden berunda atau bertingkat-tingkat. Candi Hindu-Buddha di Indonesia juga mendapat pengaruh, ya. Contohnya bisa dilihat pada bentuk Candi Borobudur. Nah, di sini ada beberapa gambar ilustrasi yang mana di awal sebelum masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, ya, struktur bangunannya berbentuk punden berunda seperti ini. Padahal candi-candi di India sendiri bangunannya lebih kepada candi-candi yang tinggi, ya, tinggi, tidak terlalu lebar. Kemudian akulturasi, ya, hasil akulturasinya adalah salah satunya ada Candi Borobudur, ya, yang berunda, ya, punden berunda bertingkat-tingkat, kemudian juga lebar, kemudian juga tinggi. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan seni rupa. Masuknya pengaruh India juga membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat kalian lihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding-dinding candi. Relief berfungsi sebagai penghias bangunan. Relief juga mempunyai fungsi keagamaan karena cerita dalam relief mengacu pada karya-karya sastra yang menguraikan tentang ajaran agama. Meskipun relief di Indonesia yang mengambil kisah-kisah sastra Hindu-Buddha, tetapi yang digambarkan adalah suasana kehidupan asli keadaan alam ataupun masyarakat Indonesia pada saat itu. Selanjutnya yang ketiga, berkaitan dengan seni sastra. Berdasarkan isinya, kesusastraan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu tutur, kitab, hukum, dan wiracarita atau berkaitan dengan kepahlawanan. Bentuk wiracarita ternyata sangat terkenal di Nusantara, terutama kitab Ramayana dan Mahabharata. Kemudian timbul wiracarita hasil gubahan dari para pujangga Nusantara, misalnya cerita berkaitan dengan Baratayuda yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Berkembangnya karya sastra melahirkan seni pertunjukan wayang kulit, atau ada wayang purwa. Isi dan cerita pertunjukan wayang banyak mengandung nilai-nilai yang bersifat edukatif atau berkaitan untuk mendidik masyarakat. Muncul pula tokoh-tokoh pewayangan yang khas, misalnya tokoh-tokoh punakawan seperti Semar, Garing, dan Petro, yang mana tokoh-tokoh ini tidak ditemukan di India. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan sistem kepercayaan. Nah, sistem kepercayaan yang berkembang di Nusantara sebelum agama Hindu-Buddha masuk adalah kepercayaan berdasarkan pada animisme dan dinamisme. Kemudian dengan masuknya agama Hindu-Buddha, maka masyarakat mulai menganut atau mempercayai agama-agama tersebut karena mereka menganggap agama Hindu-Buddha merupakan bentuk real kepercayaan kuno, terutama adanya dewa yang diwujudkan secara nyata. Dan sampai saat ini masih ada beberapa umat Hindu dan umat Buddha yang ada di Indonesia. Selanjutnya berkaitan dengan sistem pemerintahan. Sebelum datangnya pengaruh India, di Nusantara dikenal pemerintahnya di suatu desa atau di daerah tertentu, ya, itu orang yang dipilih sebagai pemimpin biasanya orang yang sudah tua, ya, atau arif, ya, atau dapat membimbing, memiliki kelebihan-kelebihan tertentu termasuk bidang ekonomi, kemudian berwibawa, serta memiliki semacam kekuatan gaib, ya, atau sakti. Nah, setelah pengaruh India, maka pemimpin tadi diubah menjadi raja dan wilayahnya disebut dengan kerajaan. Nah, hal ini secara jelas terjadi di Kutai, salah satu bukti akulturasi dalam bidang pemerintahan. Misalnya seorang raja harus berwibawa dan dipandang memiliki kekuatan gaib seperti pada pemimpin masa sebelum Hindu-Buddha. Karena raja memiliki kekuatan gaib, maka rakyat raja dipandang dekat dengan dewa. Raja kemudian disembah, ya, dan kalau sudah meninggal, rohnya dipuja-puja atau biasa disebut dengan dewa raja.
Kemudian yang terakhir, sistem berkaitan dengan sistem kalender. Pada saat kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia, berkembanglah sistem yang disebut dengan tahun Saka. Nah, tahun Saka berasal dari India Barat dan digunakan di Indonesia pada abad ke-7 sampai ke-14. Kalender Saka sendiri menggunakan perhitungan solar system atau perhitungan menurut peredaran matahari. Ya, sedikit memiliki persamaan dengan kalender Masehi, yakni 1 tahun sama dengan 360 hari. Demikian materi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila saya tadi ada salah kata ataupun salah sikap, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.